kitab niat ikhlas dan benar, yaitu kitab ketujuh dari Rubu yang melepaskan dari kitab Ihya Ulumuddin. Kami memuji Allah sebagai pujiannya orang-orang yang bersyukur. Kami beriman kepada Allah sebagai imannya orang-orang yang yakin. Kami mengaku dengan kemahaesaan Allah sebagai pengakuan orang-orang yang benar. Dan kami naik saksi bahwa tiada yang disembah selain Allah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, pemberi taklif, tugas kepada jin dan insan dan para malaikat yang didekatkan kepada Allah, bahwa beribadah menyembahlah sebagai ibadah orang-orang yang ikhlas. Ia yang maha tinggi berfirman, dan tidaklah mereka disuruh selain untuk menyembah Allah dengan ikhlas kepada Allah dalam menjalankan agama. S98 Al-Bayyinah ayat 5. Maka tidaklah bagi Allah selain agama yang murni lagi kokoh, bahwa Allah yang terkaya dari segala yang kaya dari syiriknya orang-orang musyrik. Salawat kepada nabinya Muhammad, penghulu segala rasul, dan kepada semua nabi-nabi, kepada keluarganya dan para sahabatnya yang baik dan suci. Adapun kemudian, maka sesungguhnya telah tersingkap bagi orang-orang yang mempunyai akal dengan mata hati iman dan nur Al-Quran, bahwa tiada akan sampai kepada kebahagiaan selain dengan ilmu dan ibadah. Manusia semuanya itu binasa, selain orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu semuanya itu binasa, selain orang-orang yang mengerjakan. Orang-orang yang mengerjakan semuanya itu binasa, selain orang-orang yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas itu di atas bahaya besar. Maka amal perbuatan tanpa niat itu suatu kepayahan. Niat tanpa ikhlas itu suatu kerian. Dan itu kesesuaian bagi kemunafikan dan kesamaan serta kemaksiatan. Keikhlasan tanpa kebenaran dan ketahkikan, mencari yang sebenarnya, itu debu yang berterbangan. Allah Ta'ala berfirman mengenai setiap amal perbuatan yang ada ia dengan kehendak kepada selain Allah, dalam keadaan bercampur dan terbenam dengan yang lain, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. S25 Al-Furqan ayat 23. Semoga kiranya aku rasakan bagaimana sahnya niat bagi orang yang tiada mengetahui hakikat makna niat, atau bagaimana ikhlasnya orang yang mensyahkan niatnya apabila ia tidak tahu akan hakikat makna ikhlas, atau bagaimana orang yang ikhlas itu menuntut dirinya dengan kebenaran apabila ia tidak mengetahui dengan alasan yang cukup dengan pentahkikan akan makna kebenaran. Maka tugas pertama atas setiap hamba yang berkehendak akan mentaati Allah Ta'ala ialah bahwa pertama-tama ia mempelajari niat, supaya berhasillah marifah ilmu mengenal Allah. Kemudian disahkannya niat itu dengan amal perbuatan, sesudah memahami hakikat, makna kebenaran dan keikhlasan. Yang mana keduanya itu adalah jalannya hamba kepada kelepasan dan keikhlasan. Kami akan menyebutkan makna kebenaran dan keikhlasan itu pada 3 bab. Bab pertama, tentang hakikat, makna niat dan maknanya. Bab kedua tentang ikhlas dan hakikat-hakikat maknanya. Bab ketiga tentang kebenaran dan hakikat maknanya. Bab pertama tentang niat. Padanya penjelasan keutamaan niat, penjelasan hakikat makna niat, penjelasan adanya niat itu kebajikan dari amal, penjelasan pengutamaan amal-amal perbuatan yang menyangkut dengan diri, dan penjelasan keluarnya niat dari ikhtiar pilihan sendiri. Penjelasan keutamaan niat. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki wajah Allah, keridhaan Allah. S6 Al-An'am ayat 52.
Yang dimaksudkan dengan kehendak itu ialah niat. Nabi SAW bersabda bahwa segala amal perbuatan itu dengan niat, dan bagi setiap manusia itu apa yang diniatkannya. Maka siapa yang hijrahnya, keberangkatannya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya kepada dunia yang akan diperolehnya atau wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Nabi SAW bersabda, kebanyakan yang syahid dari umatku ialah mereka yang mati di tikar tidurnya. Dan banyaklah orang yang terbunuh di antara dua baris perang, yang Allah yang Maha Tahu dengan niatnya. Allah Ta'ala berfirman, jika kedua orang hakam, juru perdamaian, itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. S4 An-Nisa, ayat 35. Maka dijadikan niat itu bagi sebab memperoleh taufik. Nabi SAW bersabda, bahwa Allah Ta'ala tiada memandang kepada rupamu dan hartamu. Sesungguhnya ia memandang kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Bahwa Allah Ta'ala melihat kepada hati. Karena hatilah tempat sangkaan niat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hamba itu beramal dengan amalan yang baik. Maka naiklah para malaikat dengan membawa halaman-halaman amal yang distempelkan, suhufin muhtamah. Lalu diletakkan di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman, campakkanlah halaman amal ini. Karena tidak dikehendaki akan wajahku dengan apa yang di dalamnya. Kemudian, ia memanggil para malaikat, tuliskanlah bagi orang itu demikian-demikian. Tuliskanlah baginya demikian-demikian. Para malaikat itu menjawab, wahai Tuhan kami, bahwa orang itu tiada membuat akan sesuatu dari yang demikian. Allah Ta'ala maka berfirman, bahwa ia meniatkan yang demikian. Nabi SAW bersabda, manusia itu 4 macam. Seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu dan harta. Maka ia berbuat dengan ilmu dan hartanya. Lalu seorang laki-laki lain berkata, jikalau aku diberikan oleh Allah Ta'ala seperti apa yang diberikannya kepada orang itu, niscaya aku berbuat seperti apa yang diperbuat oleh orang itu. Maka kedua orang tersebut sama dalam pahala. Seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya harta dan tidak diberikan kepadanya ilmu. Maka disebabkan kebodohannya, ia berbuat batil, salah, yang tidak halal pada hartanya. Lalu orang lain berkata, jikalau aku diberikan oleh Allah seperti apa yang diberikannya kepada orang itu, niscaya aku berbuat seperti apa yang diperbuatnya. Maka kedua orang tersebut sama dalam dosa. Apakah tidak engkau melihat bagaimana ia berkongsi dengan orang itu pada niat mengenai baik dan buruknya amalannya? Seperti demikian juga pada hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, bahwa tatkala Rasulullah SAW keluar pada perang Tabuk, maka beliau bersabda, bahwa di Madinah ada beberapa kaum, golongan, yang tidak kita melewati suatu lembah dan tiada kita berpijak pada suatu tempat berpijak, yang memarahkan orang-orang kafir dan tiada kita mengeluarkan akan sesuatu pengeluaran dan tidak menimpa ke atas kita kelaparan, melainkan mereka itu berkongsi dengan kita pada yang demikian. Sedang mereka itu berada di Madinah. Mereka lalu bertanya, bagaimana maka demikian, wahai Rasulullah, sedang mereka itu tiada bersama kita? Rasulullah lalu menjawab, mereka itu ditahan oleh halangan. Maka mereka itu berkongsi disebabkan baik niatnya. Tersebut pada hadis yang dirawikan Ibnu Mas'ud, yang bunyinya, siapa yang berhijrah untuk mencari sesuatu, maka dia itu bagi sesuatu itu.
Lalu seorang laki-laki berhijrah, maka ia kawin dengan seorang wanita dari kami, maka ia dinamakan Muhajir Ummi Qais yang berhijrah buat Ummi Qais. Seperti demikian juga datang pada hadis bahwa seorang laki-laki terbunuh pada perang Sabilullah dan ia dipanggil yang terbunuh karena keledai dan keledainya. Lalu ia terbunuh pada yang demikian, maka ia dikaitkan kepada niatnya. Pada hadis yang dirawikan Ubadah dari Nabi SAW yang bersabda, barang siapa berperang dan ia tidak niatkan selain pengikat binatang, maka baginya apa yang diniatkannya. Berkata Ubay bin Ka'ab, aku meminta tolong pada seorang laki-laki supaya ia berperang bersama aku. Lalu ia menjawab, tidak, sehingga engkau berikan bagiku upahnya. Maka aku berikan baginya upah. Lalu aku terangkan yang demikian kepada Nabi SAW. Maka beliau menjawab, tiada baginya dari dunianya dan akhiratnya selain apa yang engkau berikan upah baginya. Diriwayatkan dalam cerita-cerita kaum Bani Israel bahwa seorang laki-laki lalu di bukit pasir dalam keadaan lapar. Lalu ia mengatakan pada dirinya, jikalau adalah pasir ini makanan, niscaya akan aku bagikan di antara manusia. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada nabi mereka, katakanlah pada laki-laki itu, bahwa Allah Ta'ala telah menerima sedekah engkau. Ia bersyukur akan baiknya niat engkau, dan ia memberikan kepada engkau akan pahala, jikalau adalah pasir itu makanan. Lalu engkau bersedekah dengan dia. Telah tersebut pada banyak hadis, di antaranya, barang siapa bercita-cita dengan kebaikan dan tidak dikerjakannya, niscaya dituliskan kebaikan baginya. Pada hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr yang berbunyi, karena ia berperang dengan seorang laki-laki untuk mengambil pakaian. Artinya, barang siapa adalah dunia itu niatnya, niscaya dijadikan oleh Allah kemiskinannya di antara dua matanya, di pelupuk matanya. Dan ia berpisah dengan dunia itu, akan yang paling digemari dari apa yang ada padanya. Dan siapa adalah akhirat itu niatnya, niscaya dijadikan oleh Allah Ta'ala kekayaannya dalam hatinya dan dikumpulkan oleh Allah padanya harta bendanya. Dan ia berpisah dari harta benda itu, akan yang paling zuhud dari apa yang ada pada harta benda itu. Pada hadis yang dirawikan Ummu Salmah, bahwa Nabi SAW menyebutkan tentara yang kesasar beliau dengan mereka di Al-Baidah, suatu padang sahara antara Makkah dan Madinah. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, ada pada mereka itu orang yang dipaksa dan yang diongkosi. Maka beliau menjawab, mereka itu dikumpulkan di atas niat mereka masing-masing. Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya berperang orang-orang yang berperang itu di atas niatnya. Nabi SAW bersabda, apabila bertemu dua barisan terang, niscaya turunlah malaikat yang menulis makhluk itu di atas tingkatan mereka. Si anu berperang untuk dunia, si anu berperang karena kepanasan hati, si anu berperang karena asabiah, fanatik. Ketahuilah, maka janganlah kamu mengatakan, si anu itu terbunuh pada perang Sabilullah. Maka siapa yang berperang supaya kalimat Allah yang tertinggi, niscaya dia itu fisabilillah. Dari Jabir, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, dibangkitkan setiap hamba di atas apa yang ia mati padanya. Pada hadis yang dirawikan Al-Ahnaf dari Abi Bakrah, bahwa Nabi SAW bersabda, apabila bertemu dua orang Islam dengan pedang keduanya, maka yang membunuh dan yang terbunuh itu dalam neraka. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, ini yang membunuh, maka bagaimana pula yang dibunuh? Beliau menjawab, karena ia bermaksud membunuh kawannya. Pada hadis yang dirawikan Abu Hurairah, yaitu
Barang siapa mengawini seorang wanita di atas mas kawin yang ditetapkan dan dia tidak berniat melunaskannya, maka dia itu penzina. Dan siapa yang berhutang dengan suatu hutang dan dia tidak berniat membayarnya, maka dia itu pencuri. Nabi SAW bersabda, barang siapa memakai bau-bauan karena Allah Ta'ala, niscaya ia datang pada hari kiamat dan baunya lebih harum dari kasturi. Dan barang siapa memakai bau-bauan untuk selain Allah, niscaya ia datang pada hari kiamat dan baunya lebih busuk dari bangkai. Adapun atsar, maka berkata Umar bin Al-Khattab, amal perbuatan yang paling afdal ialah menunaikan apa yang difardukan, diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Wara, menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan benar niat pada apa yang di sisi Allah Ta'ala. Salim bin Abdullah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, isinya, ketahuilah bahwa pertolongan Allah Ta'ala kepada hamba itu atas kadar niatnya. Maka siapa yang sempurna niatnya, niscaya sempurnalah pertolongan Allah kepadanya. Dan jikalau kurang, niscaya berkurang menurut kadarnya. Sebagian salaf berkata, banyaklah amalan yang kecil dibesarkan oleh niat, dan banyaklah amal yang besar dikecilkan oleh niat. Daud At-Tai berkata, orang baik cita-citanya itu takwa. Maka jikalau semua anggota tubuhnya tergantung dengan dunia, niscaya ia dikembalikan oleh niatnya pada suatu hari kepada niat yang baik. Seperti yang demikian juga orang bodoh, ialah kebalikan yang demikian. At-Suri berkata, adalah mereka itu mempelajari niat bagi amal, sebagaimana mereka mempelajari amal. Sebahagian ulama berkata, carilah niat untuk amal sebelum amal. Dan selama engkau berniat kebajikan, maka engkau itu dengan kebajikan. Sebahagian murid-murid yang berkeliling kepada ulama-ulama itu berkata, siapa yang menunjukkan aku pada amal perbuatan yang senantiasa aku mengamalkannya karena Allah Ta'ala, maka sesungguhnya aku tidak menyukai bahwa datang kepadaku sesaat dari siang dan malam, selain bahwa aku itu adalah salah seorang dari orang-orang yang beramal perbuatan pada jalan Allah. Lalu dikatakan kepadanya, engkau sudah memperoleh hajat keperluan engkau, maka membuatlah kebajikan sekadar engkau sanggup. Apabila engkau lesu atau engkau meninggalkannya, maka bercita-citalah dengan mengerjakannya. Sesungguhnya orang yang bercita-cita dengan amal kebajikan adalah seperti orang yang mengerjakannya. Seperti demikian juga berkata sebahagian salaf, bahwa nikmat Allah kepadamu itu lebih banyak daripada dapat kamu menghinggakannya, bahwa dosa-dosamu itu lebih tersembunyi daripada bahwa kamu mengetahuinya. Akan tetapi, berpagi-pagilah kamu itu orang yang bertaubat dan bersore-sorelah kamu itu orang yang bertaubat. Niscaya diampunkan bagi kamu akan apa yang diantara yang demikian. Isa'as berkata, amat baiklah bagi mata yang tidur dan tidak bercita-cita dengan perbuatan maksiat, dan dia terbangun kepada tidak kedosaan. Abu Hurairah berkata, mereka dibangkitkan pada hari kiamat di atas kadar niatan mereka. Adalah Al-Fudail bin Iyadil apabila membaca ayat, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. S47 Muhammad ayat 31. Lalu beliau menangis dan mengulang-ulangi ayat itu, dan mengatakan bahwa jikalau engkau menguji kami, niscaya engkau membuka kekurangan kami dan engkau mengoyakkan tabir-tabir kami. Al-Hasan Al-Basari berkata, sesungguhnya kekallah isi sorga dalam sorga dan isi neraka dalam neraka dengan niat. Abu Hurairah berkata, tertulis dalam Taurat,
Apa yang dikehendaki dengan itu akan wajahku, maka sedikitnya itu menjadi banyak. Dan apa yang dikehendaki dengan itu akan selain aku, maka banyaknya itu menjadi sedikit. Bilal bin Sa'ad berkata, bahwa hamba itu sesungguhnya mengatakan perkataan orang yang beriman, maka ia tidak ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, dan perkataannya, sehingga Allah melihat pada amal perbuatannya. Apabila ia berbuat, niscaya ia tidak ditinggalkan oleh Allah, sehingga Allah melihat kepenjagaan dirinya, kewaraannya. Apabila ia menjaga diri, wara, niscaya tidak ditinggalkan Allah, sehingga Allah melihat akan apa yang diniatkannya. Maka apabila baik niatnya, niscaya dengan sepantasnya bahwa Allah memperbaiki akan apa yang kurang dari demikian. Jadi, yang amal itu niat, maka amal itu menghendaki kepada niat supaya dengan niat itu ia menjadi kebajikan. Dan niat itu pada dirinya sendiri kebajikan, walaupun amal perbuatan itu terhalang dengan sesuatu halangan. Penjelasan hakikat makna niat. Ketahuilah kiranya bahwa niat, kehendak, kemauan, dan kasat, maksud itu adalah kata-kata yang sering dikemukakan dengan satu makna pengertian, yaitu keadaan dan sifat hati yang diliputi oleh dua hal, yaitu ilmu dan amal. Ilmu itu mendahului amal, karena dia itu pokoknya dan syaratnya, dan amal itu mengikuti ilmu, karena amal itu buahnya dan cabangnya. Yang demikian itu karena setiap amal, yakni setiap gerak dan diam, adalah hal pilihan, maka tiada akan sempurna selain dengan tiga perkara, yaitu ilmu, kehendak, dan kemampuan. Karena manusia itu tiada menghendaki akan apa yang tiada diketahuinya, maka tak boleh tidak bahwa diketahuinya, dan ia tidak mengerjakan akan apa yang tiada dikehendakinya, maka tidak boleh tidak dari kehendak kemauan. Makna kehendak kemauan ialah terbangkitnya hati kepada apa yang dilihatnya sesuai bagi maksud. Ada kalanya sekarang atau pada masa yang akan datang. Maka manusia itu sesungguhnya diciptakan di mana sebahagian perkara sepakat dengan dia dan sesuai dengan maksudnya, dan sebahagian yang lain tidak bersesuaian. Maka ia berhajat kepada menarik yang bersesuaian dan sepakat kepada dirinya, dan menolak yang mendatangkan melarat dan bertentangan dari dirinya. Maka dengan semestinya, ia memerlukan kepada mengenal dan mengetahui sesuatu yang mendatangkan melarat dan manfaat, sehingga ia menarikan yang ini dan lari dari yang ini. Bahwa orang yang tidak dapat melihat makanan dan tidak mengenalnya, niscaya tidak mungkin ia akan mengambilnya. Dan orang yang tidak dapat melihat api, niscaya tidak mungkin ia lari daripadanya. Maka Allah menciptakan hidayah, petunjuk, dan marifah, mengenal ilmu Allah, dan dijadikannya baginya itu sebab-sebab, yaitu panca indera yang luar, zahiriyah, dan yang dalam, batiniyah. Dan tidaklah itu dari maksud kita sekarang untuk menerangkannya. Kemudian, jikalau ia dapat melihat makanan dan mengetahui bahwa itu bersesuaian bagi dirinya, maka tidak mencukupkan yang demikian baginya untuk mengambil selama tidak ada padanya kecenderungan dan keinginan dan nafsu yang membangkitkan kepadanya. Karena orang sakit itu melihat makanan dan mengetahui bahwa itu bersesuaian, dan tidak memungkinkannya untuk mengambil karena tidak ada keinginan dan kecenderungan, dan karena tidak ada pengajak yang menggerakkan kepadanya, maka Allah Ta'ala menciptakan baginya kecenderungan, keinginan dan kehendak, yakni keinginan pada dirinya kepada makanan itu, dan terarah dalam hatinya kepadanya. Kemudian, yang demikian itu tiada memadai baginya,
maka berapa banyak orang yang menyaksikan makanan yang ingin kepadanya, menghendaki mengambilnya, yang lemah daripadanya, karena dia itu lumpuh, maka diciptakan baginya kemampuan dan anggota-anggota badan yang bergerak, sehingga sempurnalah dengan yang demikian itu, ia mengambilnya. Dan anggota badan itu tidak bergerak selain dengan kemampuan kudrah, kuasa. Dan kemampuan kudrah, kuasa itu menunggu pengajak yang membangkitkan. Dan pengajak itu menunggu ilmu dan marifah, pengenalan, atau sangkaan, zan, dan itika, tekad. Yaitu, bahwa ia menguatkan pada dirinya, bahwa keadaan sesuatu itu bersesuaian baginya. Maka apabila marifah, ilmu mengenal Allah Ta'ala itu yakin bahwa sesuatu itu bersesuaian dan tidak boleh tidak bahwa diperbuatnya dan ia selamat dari rintangan pembangkit lain yang memalingkan daripadanya, niscaya membangkitlah kehendak dan terbuktilah kecenderungan. Maka apabila membangkitlah kehendak, niscaya terbangunlah kemampuan bagi menggerakkan anggota-anggota badan. Maka kemampuan itu menjadi pelayan bagi kehendak, dan kehendak itu mengikuti hukum tekad dan marifah, ilmu mengenal Allah. Maka niat itu ibarat dari sifat yang di tengah-tengah, yaitu kehendak dan terbangkitnya diri dengan hukum keinginan dan kecenderungan kepada apa yang bersesuaian bagi maksud. Ada kalanya pada masa sekarang dan ada kalanya pada masa mendatang. Penggerak pertama ialah maksud yang dicari, yaitu pembangkit. Maksud yang pembangkit itu ialah tujuan yang diniatkan, dan keterbangkitan ialah kasat, maksud, dan niat. Keterbangunan kemampuan kuasa untuk melayani kehendak dengan penggerakan anggota-anggota badan ialah amal. Hanya keterbangunannya kemampuan kuasa bagi amal itu. Kadang-kadang ada ia dengan satu pembangkit, dan kadang-kadang ada dia dengan dua pembangkit yang berkumpul pada satu perbuatan. Apabila ada ia dengan dua pembangkit, maka kadang-kadang setiap satunya itu, di mana kalau tersendiri, niscaya adalah dia dalam tempo yang panjang membangkitkan kemampuan kuasa. Kadang-kadang adalah setiap satunya itu teledor daripadanya, selain dengan berkumpul. Kadang-kadang adalah satu dari keduanya itu mencukupi, jikalau tidaklah ada yang lain. Akan tetapi, yang lain itu bangkit menolong dan membantunya. Maka keluarlah dari pembahagian ini 4 bagian. Marilah kami sebutkan bagi masing-masingnya akan contoh dan nama. Adapun yang pertama, maka yaitu bahwa tersendirilah pembangkit yang satu dan sunyi dari yang lain. Seperti apabila manusia diserang oleh binatang buas, maka setiap kali dilihatnya, niscaya ia bangun berdiri dari tempatnya. Tiada yang mengejutkannya, selain maksud lari dari binatang buas itu. Maka ia melihat binatang buas dan diketahuinya bahwa binatang buas itu mendatangkan melarat. Maka membangkitlah dirinya kepada lari dan ingin pada lari itu. Maka tergeraklah kemampuan kudrah, kuasa, yang berbuat menurut yang dikehendaki oleh keterbangkitan itu. Lalu dikatakan, niatnya itu lari dari binatang buas. Tak ada niatnya pada bangun berdiri itu untuk yang lain. Niat ini dinamakan niat yang murni, niatun khalisyatun. Dan amal perbuatan yang diharuskan oleh niat tersebut dinamakan amal ikhlas dengan dikaitkan kepada maksud yang membangkitkannya. Artinya, bahwa ia ikhlas murni dari perkongsian dan percampuran yang lain. Adapun yang kedua, maka yaitu bahwa berkumpul dua pembangkit, masing-masing berdiri sendiri dengan ketergerakan. Jikalau ia tersendiri, contohnya dari yang dapat dirasakan dengan panca indera, yaitu bahwa dua orang laki-laki bertolong-tolongan membawa sesuatu menurut kemampuan yang ada, yang memadai pada membawa.
Jikalau ia sendirian, dan contohnya pada maksud kita ini ialah bahwa ia diminta oleh keluarganya yang miskin akan suatu keperluan, maka dipenuhinya hajat keperluan itu, lantaran miskinnya dan kekeluargaannya dengan orang itu. Dan ia tahu bahwa jikalau tidaklah kemiskinannya, niscaya ia memenuhi hajat keperluan itu dengan sebab kekeluargaan semata-mata. Dan jikalau tidak kekeluargaannya, niscaya ia memenuhi hajat keperluan itu disebabkan kemiskinan semata-mata. Ia mengetahui yang demikian dari dirinya sendiri. Dengan datang kepadanya keluarga yang kaya, lalu ia ingin memenuhi hajat keperluannya, dan orang asing yang bukan keluarga yang miskin, lalu ia ingin juga pada memenuhi hajat keperluan itu. Seperti demikian juga orang yang disuruh oleh dokter dengan meninggalkan makanan, tidak makan. Dan datanglah hari Arafah, tanggal 9 bulan Zulhijjah. Lalu ia berpuasa, dan ia tahu bahwa jikalau tidaklah hari Arafah, niscaya ia meninggalkan makanan, tidak makan, karena menjaga diri. Dan jikalau tidaklah menjaga diri, niscaya ia tidak meninggalkan makan. Karena itu hari Arafah, dan keduanya itu berkumpul bersama. Lalu ia tampil berbuat, dan adalah pembangkit kedua itu teman pembangkit pertama. Maka kita namakan ini kebertemanan bagi pembangkit-pembangkit. Yang ketiga, bahwa masing-masingnya itu tidak berdiri sendiri jikalau ia tersendiri. Akan tetapi, kesemuanya itu menjadi kuat atas keterbangkitan kemampuan, kudrah, kuasa. Contohnya pada yang dapat dirasakan dengan panca indera, bahwa dua orang lemah bertolong-tolongan membawa apa yang tidak bersendirian salah seorang dari keduanya dengan pembawaan tersebut. Contohnya pada maksud kita ini ialah bahwa ia dimaksudkan oleh keluarganya yang kaya. Lalu keluarga yang kaya tadi meminta uang sedirham, lalu tidak diberikannya, dan ia dimaksudkan oleh orang asing, bukan keluarganya yang miskin. Lalu meminta uang sedirham, maka tidak diberikannya. Kemudian, ia dimaksudkan oleh keluarganya yang miskin, lalu diberikannya. Maka adalah kebangkitan pengajaknya itu dengan pengumpulan dua pembangkit, yaitu kekeluargaan dan kemiskinan. Seperti demikian juga seorang laki-laki bersedekah di hadapan orang banyak karena maksud pahala dan pujian. Dan adalah di mana jikalau ia sendirian, niscaya ia tidak dibangkitkan oleh semata-mata bermaksud kepada pahala di atas pemberian itu. Dan jikalau yang meminta itu orang fasik yang tiada pahala pada bersedekah kepadanya, niscaya adalah ia tidak dibangkitkan oleh semata-mata ria pada pemberian tersebut. Jikalau keduanya berkumpul, niscaya keduanya itu mewariskan dengan pengumpulan keduanya akan penggerakan hati. Dan kami namakan jenis ini perkongsian. Keempat, bahwa adalah salah satu dari dua pembangkit itu berdiri sendiri jikalau ia tersendiri dengan dirinya sendiri. Dan yang kedua tidak berdiri sendiri. Akan tetapi, tatkala dikaitkan kepadanya, niscaya ia tidak terlepas dari pengaruh dengan perbantuan dan pengentengan. Contohnya pada yang dapat dirasakan dengan panca indera, ialah bahwa orang lemah menolong orang kuat pada membawa. Jikalau sendirilah orang kuat itu, niscaya ia dapat berdiri sendiri. Dan jikalau sendirianlah orang lemah tersebut, niscaya tidak dapat berdiri sendiri. Maka yang demikian itu dengan bersama tadi, memudahkan perbuatan dan mempengaruhi pada meringankannya. Contohnya pada maksud kita ini, ialah bahwa ada bagi seorang insan wirid pada salat dan adat kebiasaan pada sedekah. Maka berkebetulanlah bahwa hadir pada waktunya suatu jamaah manusia. Maka jadilah perbuatan itu lebih ringan kepadanya disebabkan penyaksian mereka.
Dan ia tahu dari dirinya bahwa jikalau ia sendirian yang dalam kesepian, niscaya ia tidak lesu dari mengerjakannya. Dan ia tahu bahwa perbuatannya itu, jikalau tidaklah karena taat, niscaya tidaklah semata-mata ria yang membawanya kepada perbuatan itu, maka itu campuran yang berjalan kepada niat. Dan marilah kami namakan jenis ini bertolong-tolongan. Pembangkit kedua ada kalanya dia itu teman atau kongsi atau penolong. Dan akan kami sebutkan hukumnya pada bab ikhlas. Dan maksud sekarang ialah penjelasan berbagai macam niat, bahwa amal perbuatan itu mengikuti bagi pembangkit padanya, maka diusahakanlah hukum daripadanya. Dan karena demikian, dikatakan, sesungguhnya segala amalan itu dengan niat. Karena dia itu pengikut yang tiada hukum baginya pada dirinya sendiri, dan bahwa hukum itu bagi yang diikuti. Penjelasan rahasia sabda Nabi SAW. Niat orang mukmin itu lebih baik dari amal perbuatannya. Ketahuilah kiranya bahwa kadang-kadang disangkakan bahwa sebab penguatan tarjih ini ialah niat itu rahasia, yang tidak melihat kepadanya selain Allah Ta'ala. Dan amal perbuatan itu terang, dan bagi amal perbuatan rahasia itu kelebihan. Dan ini benar, akan tetapi tidaklah itu yang dimaksudkan. Karena jikalau ia berniat bahwa mengingati, berzikir akan Allah dengan hatinya, atau ia berfikir, bertafakur mengenai kemuslihatan kaum muslimin, maka hadis tadi secara umum menghendaki bahwa adalah niat memikirkan. Tafakur itu lebih baik dari difikirkan. Kadang-kadang disangkakan bahwa sebab penguatan ialah bahwa niat itu berkekalan kepada akhir amal perbuatan, dan amal perbuatan itu tidak berkekalan. Dan itu lemah, daif. Karena yang demikian itu kembali maknanya, bahwa amal perbuatan yang banyak itu lebih baik dari yang sedikit. Akan tetapi tidaklah seperti yang demikian, bahwa niat amal perbuatan salat itu kadang-kadang tidaklah berkekalan, selain pada detik-detik ladat yang dapat dihitung, dan amal perbuatannya berkekalan, berketerusan, dan umumnya menghendaki bahwa adalah niatnya itu lebih baik dari amal perbuatannya. Kadang-kadang dikatakan bahwa maknanya ialah bahwa niat dengan semata-mata niatnya saja itu lebih baik dari amal perbuatan dengan semata-matanya tanpa niat. Dan itu benarlah seperti yang demikian. Akan tetapi itu adalah jauh bahwa itu yang dimaksudkan. Karena amal perbuatan dengan tidak ada niat atau di atas kelalaian, tidaklah sekali-kali ada kebajikan padanya. Dan niat itu dengan semata-mata niat saja itu kebajikan. Dan jelas penguatan tarjih itu bagi mereka yang berkongsi pada pokok kebajikan. Akan tetapi, yang dimaksudkan ialah bahwa setiap taat itu teratur dengan niat, dan amal adalah niat itu dari jumlah kebajikan, dan adalah amal perbuatan itu dari jumlah kebajikan. Akan tetapi, niat dari jumlah taat itu lebih baik dari amal perbuatan. Artinya, bagi masing-masing dari keduanya itu mempunyai pengaruh pada maksud. Dan pengaruh niat lebih banyak dari pengaruh amal perbuatan. Maka maknanya, niat orang mukmin dari jumlah taatnya itu lebih baik dari amal perbuatannya, yang dia itu dari jumlah taatnya. Maksudnya, bahwa hamba itu mempunyai pilihan pada niat dan amal perbuatan. Keduanya itu amal perbuatan, dan niat dari jumlahnya itu lebih baik bagi keduanya. Maka itulah maknanya. Adapun sebab keadaannya niat itu kebajikan dan menjadi kekuatan atas amal perbuatan, maka tidak dapat dipahami selain orang yang memahami maksud dan jalan agama dan memahami penyampai pengaruh jalan pada penyambungan kepada tempat yang dimaksudkan.
Dan ia membanding akan sebahagian pengaruh itu dengan sebahagian yang lain. Sehingga lahirlah baginya sesudah yang demikian, yang terkuat dengan dikaitkan kepada yang dimaksudkan. Maka siapa yang mengatakan bahwa roti itu lebih baik dari buah-buahan, sesungguhnya yang dimaksudkannya ialah bahwa roti itu lebih baik dengan dikaitkan kepada maksud makanan dan yang diambil untuk makanan, dan tidak dipahami yang demikian, selain orang yang dapat memahami bahwa makanan itu mempunyai tujuan yang dimaksudkan, yaitu kesehatan dan keterusan hidup, bahwa makanan-makanan itu bermacam-macam bekasan padanya. Ia memahami bekas masing-masing makanan dan membandingkan sebahagian daripadanya dengan sebahagian yang lain. Maka ketaatan itu makanan bagi hati, dan yang dimaksud ialah sembuhnya, keterusannya, keselamatannya di akhirat, kebahagiaannya dan kenikmatannya dengan menemui Allah Ta'ala. Maka tujuan maksud ialah kelezatan kebahagiaan dengan menemui Allah saja, dan tiada bernikmat-nikmatan dengan menemui Allah, selain orang yang mati dengan mencintai Allah Ta'ala, dan yang mengenal, bermarifah pada Allah. Tiada mencintainya, selain orang yang mengenalnya. Tiada jinak hatinya dengan Tuhannya, selain orang yang lama zikirnya, sebutannya, kepadanya. Maka kejinakan hati itu berhasil dengan terus-menerusnya zikir, dan pengenalan, marifah itu berhasil dengan terus-menerusnya fikir. Kecintaan itu dengan sendirinya mengikuti marifah, mengenal. Dan tidaklah hati itu kosong untuk terus-menerusnya zikir dan fikir, selain apabila ia kosong dari segala kesibukan duniawi. Dan tidak akan kosong dari segala kesibukannya, selain apabila telah terputus daripadanya segala nafsu keinginan kepada dunia, sehingga jadilah ia cenderung kepada kebajikan dan menghendaki kebajikan, lari dari kejahatan dan marah kepada kejahatan, bahwa dia cenderung kepada kebajikan dan ketaatan apabila ia tahu bahwa kebahagiaannya di akhirat tergantung dengan itu. Sebagaimana orang yang berakal itu cenderung kepada betik dan bekam, karena diketahuinya bahwa keselamatannya pada yang dua itu.